ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para ikhwah dan akhwat, para pemirsa Al-Furqan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan limpahan nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kajian kita bersama kitab Mukhtasar Akhlaq Hamalatil Quran karya Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala. Dan terakhir kita telah sampai pada ucapan beliau, wa yahdharu ala nafsihi minad dunya ma yutaghih. Ahli Al-Quran itu waspada terhadap dunia, terhadap segala sesuatu yang bisa melalaikan dirinya, yang membuat dirinya berbuat melampaui batas dari ujian-ujian, godaan-godaan dunia. Sebagaimana telah kita sampaikan kemarin ayol ikhwah, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Demi Allah, bukanlah kefakiran yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian, tetapi justru yang lebih aku khawatirkan adalah dibentangkannya dunia kepada kalian seluas-luasnya sebagaimana pernah dibentangkan kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian pun berlomba-lomba mengejar dunia sebagaimana orang-orang sebelum kalian pun berlomba-lomba mengejar dunia, dan kemudian dunia itu membinasakan kalian sebagaimana dunia pernah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ya, jadi harta, jabatan, pangkat itu berpotensi membawa kebaikan memang, dan dia juga berpotensi mengantarkan seseorang kepada keburukan. Bisa saja dengan harta, dengan jabatan, dengan pangkat dia beramal soleh, dia bersedekah, dia membantu. Tapi bisa juga dia itu membuat sebagian orang itu merasa bebas, merasa lepas, dia bisa berbuat ini, dia bisa berbuat itu. Nah, sehingga dia melakukan apa saja yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Bisikan-bisikan hati yang buruk bisa saja dia lampiaskan karena dia punya harta. Sebagaimana kefakiran juga seperti itu ayol ikhwah. Kefakiran itu berpotensi untuk membuat seseorang itu sabar, ingat kepada Allah, selalu kembali bermunajat kepada Allah, mengadu kepada Allah. Tapi juga sebaliknya, dia bisa membuat orang itu iri, dengki, protes kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berisiko. Kaya harta berisiko, miskin harta juga berisiko. Tapi ayol ikhwah, risiko yang lebih dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah dibentangkannya harta, dibentangkannya dunia. Demikian kurang lebih makna hadis tersebut. Sekali lagi antum cermati, wallahi mal faqra akhsha alaikum. Sungguh demi Allah, bukan kefakiran yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian. Berarti kefakiran itu dikhawatirkan apa tidak? Ya, dikhawatirkan. Tapi tidak lebih mengkhawatirkan. Tidak lebih dikhawatirkan oleh Rasulullah. Jadi miskin, ujian kemiskinan itu dikhawatirkan, ujian kekayaan itu juga dikhawatirkan, tapi kekhawatiran Rasulullah SAW terhadap dua ujian ini itu lebih besarnya ke ujian kekayaannya.
Maka seorang ahli Al-Quran ketika dia mendapatkan kelapangan rizki, kelancaran karir, kemapanan ekonomi, dia super waspada. Dia ekstra hati-hati, jangan sampai kekayaan yang diberikan itu menjerumuskan dia. Kemudian beliau melanjutkan, yattabi'u wajibatil Qur'ani was sunnati. Ahli Al-Quran mengikuti kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ya'kulut ta'ama bi ilmin wa yashrabu bi ilmin. Dia makan dengan ilmu, dia minum pun dengan ilmu. Baru makan saja sesuatu yang sederhana, semua orang melakukan itu. Nah, tapi orang yang ahli Al-Quran, perkara yang sederhana, perkara yang aslinya dunia bisa bernilai ibadah. Minum bisa bernilai ibadah. Jadi kebiasaannya orang yang ahli ilmu itu bisa menjadi ibadah. Tapi ibadahnya orang yang tidak berilmu, orang yang tidak mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjadi biasa. Orang yang berilmu itu berusaha ya. Segala aktivitas dia walaupun aktivitas biasa, makan minum menjadi ibadah. Jangan sampai kebalikannya, sesuatu yang sebenarnya ibadah menjadi sesuatu yang biasa, bukan ibadah. Karena ketika dia sholat, ketika dia membaca Al-Quran, dia tidak menghadirkan niat, atau mungkin dia riya, ibadahnya jadi maksiat. Ketika sholat riya, ketika membaca Al-Quran sum'ah, ketika bersedekah riya, ibadah tapi jadi maksiat. Na'udzubillah min dzalik, jangan kita sampai seperti itu ya. Kalau bisa kita ini sesuatu yang biasa menjadi ibadah. Makan, tidur, minum itu kan sesuatu aktivitas biasa. Targetkan itu untuk bisa menjadi ibadah. Jangan sebaliknya ibadah malah menjadi maksiat. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Innila ahtasibu min naumati kama ahtasibu qaumati." Sungguh aku berharap pahala dari tidurku sebagaimana aku pun berharap pahala dari qiyamul lailku. Beliau tidak hanya mengincar pahala dari qiyamul lail, tapi beliau juga mentargetkan pahala, mengincar pahala dari tidur. Antum tidur mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum makan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum makan dengan tangan kanan, menghadirkan hadis Rasulullah yang berbicara tentang adab itu. Saya makan dengan tangan kanan karena Rasulullah perintah saya. Saya makan dengan duduk. Saya minum dengan duduk karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan saya. Saya mengucapkan bismillah. Antum ingat hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, kul biyaminik, samillaha, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Hai anak kecil, sebutlah nama Allah, ucapkan bismillah, makan dengan tangan kananmu, makan yang dekat darimu. Antum hadirkan hadis itu dan antum praktekkan, sambil mempraktekkan antum berniat mengamalkan itu namanya imtithal ya. Antum setelah selesai makan mengucapkan alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Diampuni dosanya ya. Ya. Makan menjadi sebab penggugur dosa. Antum berdoa mengucapkan doa itu tadi, diampuni dosa-dosa antum. Masya Allah. Jadi aktivitas biasa, aktivitas duniawi, tapi bernilai ibadah. Nah, sambil antum renungkan dengan baik-baik doa itu. Sebagian orang berdoa tapi dia nggak tahu artinya. Ya, sekedar berdoa saja. Alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Dah. Selesai. Nah, antum yang sudah belajar bahasa Arab,
yang sudah pernah mendengar syarah hadis ini, syarah doa ini, meresapi makna tersebut. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku makanan ini, memberikan kepadaku rizki makanan ini tanpa ada daya dan kekuatan dariku sedikit pun. Semuanya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, benar ya ikhwan, semuanya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan orang itu kalau bisa makan ya satu piring saja itu sudah terkumpul 60 kenikmatan. Antum makan berapa piring? Nah, setiap hari 3 piring. Nah, baru makan satu suap itu saja 60 kenikmatan terkumpul pada antum. Pernahkah antum merenungkan ya? Maka sungguh benar ayolah ikhwah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Benar sekali firman Allah ini. Wong baru makan saja 60 ya. Itu yang bisa dihitung. Nah, ini pendapat sebagian ulama, perkataan sebagian ulama. Nah, mungkin orang lain lagi, ulama lain lagi bisa mengatakan 100 kenikmatan dengan satu suap nasi. Ya, kalau mau hitung-hitungan semampu kita silakan. Coba 60 itu apa kira-kira? Kita bisa makan sesuap nasi, 60 kenikmatan. Coba. 1. Kenikmatan adanya bibit padi. Kalau nggak ada bibit padi ya apa yang akan dimakan? 2. Adanya tenaga, kekuatan dari manusia yang menanam padi tersebut. 3. Adanya air yang mengairi padi tersebut. 4. Adanya keberhasilan memanen. Ada yang enggak berhasil ya? Sudah ada bibitnya, sudah ditanam ya, sudah ada air hujan yang cukup, air yang cukup, tapi apa dimakan tikus enggak jadi panen. 5. Keberhasilannya untuk menyeleb. Nah, kalau tidak diseleb enggak bisa dimakan, diseleb dulu. Kenikmatan berikutnya yang ke-6 adalah nikmat adanya api, yang dengan demikian bisa dimasak nasi tersebut, padi tersebut, beras tersebut bisa dimasak. Nggak ada api, nggak ada listrik, antum nggak bisa makan nasi. Kalau padi saja mentah antum makan bisa. Nah, tapi beras nggak bisa antum makan. Dia butuh air, dia butuh api, dia butuh listrik untuk menjadi satu piring nasi. Apalagi ayol ikhwah, nikmat berupa persendian. Persendian. Kita ini ada persendiannya ya kan, antara apa ini namanya? Mirfak, mulai ujung tangan sampai siku. Ini ada persendian. Ini nikmat kalau antum renungkan dengan baik. Tanpa persendian ini antum tidak bisa menyuapkan nasi ke mulut antum. Gimana? Kan harus ditekuk dulu. Untuk bisa menyuapkan nasi itu ditekuk dulu ya. Nah, yang bisa membuat tangan antum menekuk seperti ini adalah persendian. Tanpa persendian antum nggak bisa. Ya. Nah, nikmat berikutnya bisanya, yakni mulut antum terbuka. Nikmat antum mulut bisa terbuka. Ada orang ada gangguan persendian di mulutnya sehingga mulutnya nggak bisa dibuka. Nah, atau penyakit apalah ya, membuat seseorang itu sehingga mulutnya nggak bisa dibuka, sehingga harus dipaksakan ya, dibuka oleh orang membantu untuk memaksanya terbuka. Mungkin harus ditekan mulutnya sehingga benar-benar terbuka, dan itu pun dengan perjuangan yang keras. Ada yang seperti itu ya kawan. Alhamdulillah kita tanpa seperti itu kita bisa membuka mulut kita dengan mudah. Nikmat berikutnya, nikmat bisa menutupnya lagi. Ada orang menguap, membuka mulutnya, nggak bisa balik lagi, buka terus. Nah, coba antum makan, ya, membuka mulut, setelah itu mulut nggak bisa ditutup lagi. Gimana cara mengunyahnya? Itu nikmat ayol ikhwah, bisa membuka dan menutup lagi. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apalagi ayol ikhwah? Nikmat
antum punya gigi. Kalau nggak punya gigi, nggak bisa mengunyah. Nikmat lidah antum, bibir antum dalam kondisi sehat, tidak sariawan. Sariawan 5 gitu aja ya Ikhwan. Nah, di lidah 3, di bibir 2 misalnya. Nah, itu makan sudah nggak enak semuanya. Nah, tambah lagi gigi sakit. Nah, 2 gigi lubang, sariawan 5. Sudah, nggak bisa makan ya, susah. Nah, tenggorokan dibuat menelan. Nah, radang tenggorokan, nggak bisa makan dengan enak. Ayo ikhwah. Coba nikmat apa lagi ayo ikhwah? Nikmat penglihatan. Tanpa nikmat penglihatan mungkin antum mau ngambil nasi keliru sambel. Nah, antum ingin ngambil ayam keliru laos. Nah, jadi antum bisa melihat itu membantu sekali untuk makan. Tanpa nikmat itu antum susah untuk makan. Apalagi ayo ikhwah, nikmat kemampuan indera penciuman dan indera perasa. Antum pernah kena COVID? Nah, pernah mengalaminya? Makanan nggak ada rasanya, makanan nggak ada aromanya. Jadi kita kurang tertarik makan itu. Salah satu yang membuat makanan itu enak, tertarik, ya, menarik bagi kita itu kalau kita indera penciuman kita itu berfungsi dengan baik. Ya, kita makan soto mencium aroma sedap dari soto. Kita makan ayam bakar, aroma sedap ayam bakar itu menambah nafsu makan kita. Indera perasa kita juga bekerja, itu juga menambah kenikmatan makan. Kalau itu tidak ada, kalau indera perasa, indera penciuman nggak ada semuanya, hilang semua ya, antum bisa merasakan sendiri. Nah, orang-orang yang sudah pernah kena COVID merasakan sendiri bagaimana makanan itu nggak ada rasanya, nggak enak, nggak nikmat makan itu. Berapa tadi? Sudah 60? Nah, hitung sendiri. Yang jelas, yakni semakin antum bisa menemukan banyak, berarti antum semakin bersyukur. Ya. Semakin antum bisa menghitung, mengumpulkan nikmat-nikmat itu, semakin besar antum berarti bersyukur. Subhanallah, ini sampai ada yang mengatakan 60 kenikmatan. Berarti ini menunjukkan betapa besarnya syukur dia kepada Allah. Dia memperhatikan perkara yang sangat kecil, sekecil-kecilnya dia perhatikan ya. Dan memang benar, semuanya adalah nikmat. Tanpa pertolongan Allah, kita memasukkan sesuap nasi aja nggak bisa. Itu ahlul Quran makan sambil merenung ya. Makan sambil merenung dan kemudian dia setelah itu mengucapkan alhamdulillah alladzi at'amani hadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku makanan ini. Min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada kekuatan dan daya dariku. Baik. Wa yalbasu bi ilmin. Nah, yalbasu bi ilmin sama. Makan dengan ilmu, mengenakan pakaian pun dengan ilmu. Dia memakai pakaian dan dia bersyukur dengan pakaiannya itu. Sehingga dia tercatat sebagai hamba-hamba Allah yang syakur. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Dia menjadi orang-orang yang bersyukur. Pakai baju itu dia merenung ya, bukan asal pakai saja, dia merenung. Masya Allah, ini berapa nikmat ini, saya bisa pakai baju ini, berapa nikmat yang sudah terkumpul pada saya. Nah, nikmat adanya bibit, apa itu namanya, kapas. Nikmat adanya tenaga, kekuatan yang menanam bibit kapas tersebut. Nah, nikmat adanya keahlian untuk memintal, untuk menenun kapas itu menjadi kain. Nikmat adanya keahlian, orang-orang yang diberikan keahlian oleh Allah Subhanahu wa taala diilhamkan kemampuan untuk menjahit. Nah, nikmat adanya mesin jahit. Nah, nikmat adanya persendian. Lagi-lagi persendian. Kalau antum nggak punya persendian susah masukkan lengan. Nah, susah antum mengancingkan baju. Nah, mau ngancingkan nggak kena, nggak bisa muter ke sini ya. Ini aja sudah nikmat luar biasa ya.
Sehingga dia setiap aktivitas dia, setiap gerakan dia itu tercatat sebagai bentuk syukur. Syukur lagi, syukur lagi. Dia makan tercatat sebagai orang yang bersyukur. Dia minum tercatat sebagai orang bersyukur. Dia mengenakan pakaian tercatat sebagai orang bersyukur. Dia melepas pakaian tercatat sebagai orang yang bersyukur. Loh, ada orang pakai pakaian tapi nggak bisa melepasnya. Maka ketika antum bisa melepasnya, bersyukur lagi ya. Ada orang pakai baju ya, nggak bisa melepas. Yang melepas adalah tim jenazah yang memandikannya. Nah, antum pakai baju bisa melepasnya lagi, nikmat Allah Subhanahu wa taala, antum masih diberikan umur. Wa yanamu bi ilmin. Dia tidur ya dengan ilmu. Dia membaca doa ketika mau tidur. Setelah bangun tidur dia juga membaca doa lagi. Dia memuji kepada Allah ketika Allah mengembalikan ruhnya dia lagi. Ada orang tidur nggak balik, terus bablas, mati. Seorang ahli Al-Quran ketika dia bisa bangun itu aja sudah bersyukur ya. Tambah syukur ya. Nah, wa yujami ahlahu bi ilmin. Kalau dia adalah orang yang sudah punya istri, punya pasangan hidup, ketika kumpul dengan istrinya pun dengan ilmu. Dia membaca doa, dia berharap dari hubungan tersebut keturunan yang baik, keturunan yang soleh. Nah, dia niat untuk menjaga kehormatan dirinya. Dia niat untuk menjauhi, untuk mengamalkan firman Allah, wala taqrabuz zina, wala taqrabuz zina illa ala wala taqrabuz zina. Dia mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha awara dzalika faulaika humul aadun. Dia mendatangi istrinya dalam rangka mengamalkan ayat itu. Nah, wa yashabul ikhwana bi ilmin. Dia bergaul dengan saudara-saudara, dengan teman-teman dia dengan ilmu. Bagaimana dia bertutur kata, bagaimana cara dia berucap supaya tidak menyinggung temannya, tidak keluar kata-kata yang bernada merendahkan temannya, meremehkan temannya. Wa yazuruhum bi ilmin. Dia berziarah mengunjungi temannya pun dengan ilmu. Tidak terlalu sering misalnya dan tidak terlalu jarang. Nah, terlalu jarang berkunjung atau tidak pernah berkunjung membuat ada jarak antara kita dengan saudara-saudara kita, dengan kerabat-kerabat kita, dengan orang-orang terdekat kita. Terlalu sering boseni juga. Nah, pertengahan antara itu. Wa yasta'dzinu alaihim bi ilmin wa yujawiru jarahu bi ilmin. Dia minta izin ya kepada mereka semuanya dengan ilmu. Apa maksudnya ya ikhwah? Misalnya dalam perbincangan, ngobrol-ngobrol yang sifatnya resmi, rapat misalnya. Dia tidak langsung ngomong begitu saja sebelum diberikan kesempatan, sebelum mengangkat tangan. Minta izin terlebih dahulu. Masuk ke rumah orang juga minta izin terlebih dahulu. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dia hadirkan selalu ayat itu karena dia ahli Al-Qur'an, dia hafal Al-Qur'an. Walaupun orang-orang di sekeliling dia mungkin tidak menerapkan itu ya. Sebagian orang itu main selonong saja ya, masuk ke rumah orang dengan alasan tetangga dekat, dengan alasan kerabat sendiri, dulur dewe. Jadi karena dia menganggap ini adalah rumah pamannya sendiri, jadi dia masuk itu nggak pakai salam, nggak pakai izin. Masuk ke rumah pamannya, masuk ke rumah bibinya, langsung masuk gitu aja. Nah, sebagian orang ada seperti itu kadang ya ikhwan. Yang punya rumah pun
Kadang kalau diketuk pintunya terus kita mengucapkan salam, itu juga nggak merasa nyaman. Ah, kamu ini kayak orang lain saja. Masuk ke rumah paman sendiri pakai salam-salam segala, pakai izin-izinnya, masuk aja, kenapa sih? Nah, ada yang seperti itu, ayo lehu. Ini tidak benar ya, meskipun ke paman antum sendiri, meskipun ke rumah bibi antum sendiri, tetap izin ya, karena anak paman antum tidak mahram. Ketika antum nyelonong saja, iya kalau dia sedang berpakaian sempurna menutup aurat. Kalau dia sedang, namanya di rumah ya, pakaiannya umumnya wanita di rumah, pakaiannya santai. Nah, dia mungkin berpakaian pendek. Nah, kalau antum nggak salam, kalau antum nggak izin, langsung nyelonong saja, maka terjadi pelanggaran syariat di sini. Antum melakukan pelanggaran, nah, karena antum masuk tanpa izin, sehingga mata antum terjatuh kepada sesuatu yang sebenarnya tidak boleh antum lihat. Jangankan ke rumah paman, ayo ikhwah, jangankan ke rumah bibi, wong kita masuk ke kamar orang tua saja izin, orang tua sendiri padahal. Nah, inilah Al-Quran ya, mengajarkan kita seperti itu. Sebagian orang kadang masuk ke dapurnya orang lain. Nah, garamnya habis, masuk ke dapur orang lain ngambil garam gitu ya. Yang punya rumah ya merasa aneh, merasa heran, kok tiba-tiba garamnya, perasaan jarang-jarang masak, kok garamnya kok habis. Nah, tetangganya keluar masuk biasa ya. Nah, ya seperti ini, akhlak-akhlak seperti ini harus kita tanamkan di masyarakat, ayo ikhwan. Kita bukan hanya menanamkan pada diri kita sendiri, tapi kita juga ajarkan kepada masyarakat kita. Wa yulzimu nafsahu birra walidayhi. Belum tadi ya. Yujawiru jarahu bi ilmin. Yujawiru jarahu bi ilmin. Dia bermuamalah dengan tetangganya juga dengan ilmu. Dia tahu benar hak-hak pertetanggaan. Dia tahu ketika dia bertetangga dengan saudara muslimnya, dia tahu bagaimana cara bermuamalah ketika dia bertetangga dengan saudara muslim dan sekaligus adalah rahim, kerabat dekat dia. Bagaimana yang harus dia lakukan, dia paham benar. Dan dia juga bisa bermuamalah, paham benar cara bermuamalah ketika tetangga dia adalah non muslim. Semua adab-adab itu dia perhatikan, dia bawa, ayo ikhwah. Tetangga meliputi 3 itu tadi ya. Tetangga yang memiliki 1 hak, yaitu tetangga non muslim. Tetangga yang memiliki 2 hak, yaitu tetangga muslim. Tetangga yang memiliki 3 hak, yaitu tetangga muslim plus kerabat. Punya 1 hak, yaitu tetangga non muslim. Hak apa? Hak sebagai tetangga. Punya 2 hak, tetangga muslim. Hak pertama tetangga, hak kedua hak sebagai seorang muslim. Hak ketiga tetangga yang memiliki 3 hak, ya, muslim dan kerabat kita. Hak sebagai tetangga, hak sebagai seorang muslim, dan hak sebagai kerabat kita. Dia perhatikan, dia cermati dengan baik siapa tetangga dia. Dia berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan tetangga-tetangganya. Dia tidak hanya menahan sikap dia dari menyakiti tetangga-tetangganya, tapi dia pun juga mengkondisikan keluarganya supaya baik juga kepada tetangga. Nah, ini perlu diperhatikan oleh ikhwah. Untuk bisa menjaga hubungan baik dengan tetangga itu bukan kita saja, tidak cukup dari perbuatan kita saja. Antum baik kepada tetangga itu enggak cukup. Antum harus awasi anak antum. Ada orang sudah baik sama tetangganya tapi hubungannya rusak dengan tetangganya gara-gara anaknya.
Dia sudah baik, dia orang baik, suka memberi. Kalau ada oleh-oleh, dia kasihkan kepada tetangganya. Tapi hubungannya dengan tetangganya rusak gara-gara anaknya ngelimpari rumahnya tetangganya. Gara-gara anaknya main ke rumah tetangganya, tetangganya punya sofa baru loncat-loncat. Nah, yakni sofa baru 2 bulan sudah rusak. Gara-gara anak kita misalnya. Sebagian orang tua nggak perhatian sampai situ-situ ya. Dia hanya memikirkan urusan dia dan tetangganya. Padahal bisa jadi kerusakan itu muncul dari anak yang tidak dikendalikan. Jadi anak nakal itu bukan sesuatu yang sepele ya. Sebagian orang nggak menganggap kenakalan anak, wah namanya anak kecil, ghairu mukallaf, ya belum tercatat dosa ya, biarlah sesukanya dia. Malah kalau psikologi pendidikan anak barat itu nggak boleh bilang jangan bilang jangan. Anak itu mau apa saja kita tidak boleh mengucapkan jangan. Ini anak main di jalan raya, jangan bilang jangan. Nah, anak naik pohon, anak main di laut, di tepi sungai, di tepi rel kereta api, jangan bilang jangan. Nah, ya alhamdulillah kita punya ini bimbingan tersendiri ayol ikhwah. Nah, kita sudah merasa cukup dengan bimbingan Islam. Luqman Al-Hakim ketika menasihati, menuturi anaknya, dia pertama kali mengucapkan jangan, la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Nah, anaknya orang barat, emangnya anak-anak yang soleh. Memangnya anak-anak orang barat itu lebih soleh daripada ya anaknya Luqman. Sehingga kita kaum muslimin kadang banyak yakni terpukau dengan metode pendidikan orang-orang barat. Padahal orang-orang barat ya banyak yang nggak soleh. Nah, jadi nggak apa-apa ya, kan antum bilang jangan, nak jangan main ini, jangan main itu, jangan main api, silahkan. Cegah anak antum ketika dia ada indikasi tanda-tanda mau mengarah kepada kenakalan. Apalagi kaitannya dengan mengganggu hak orang lain, buang sampah sembarangan misalnya. Nah, itu bisa rusak hubungan antum dengan tetangga gara-gara anak. Memang anak nggak punya dosa, tapi tetangga sebel ya. Nah, tetangga jengkel. Nah, mainan mercon misalnya, siang-siang atau malam-malam mainan mercon, antum punya pikiran namanya anak kecil biarin aja lah. Nah, nggak usah dilarang. Jangan salah ya. Bisa jadi gara-gara itu hubungan antum dengan tetangga rusak. Padahal antum sudah berusaha menjaganya. Gara-gara anak rusak. Anak antum nakal sama anaknya tetangga. Makanya orang tua itu juga mendampingi anaknya. Nah, kadang anak nggak tahu, orang tua nggak tahu apa yang diperbuat oleh anaknya ketika main dengan temannya. Ada anak yang kadang mukul temannya, jotosi temannya, jambai temannya. Nah, bully temannya. Itu hubungan antum dengan tetangga antum bisa rusak gara-gara itu. Padahal antum sudah menjaganya dengan baik. Wa yulzimu nafsahu birra walidayhi wa yakhfidu lahuma janahahu wa yakhfidu li sautihima sautahu. Dia mendisiplinkan dirinya untuk birrul walidain. Dia wajibkan, dia latih dirinya, dia tekankan dirinya untuk senantiasa birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Fayakhfidhu lahuma janahahu, dia pun bertawadhu, merendahkan dirinya kepada kedua orang tuanya. Wa yakhfidhu li sautihima sautahu, dan dia merendahkan suaranya untuk suara orang tuanya. Apa maksudnya? Yakhfidu li sautihima sautahu. Ya, dia itu
orang yang tipe bersuara keras begitu ya. Jangan sampai suara dia itu lebih keras daripada suara kedua orang tuanya. Itu maksudnya ya ikhwah. Yakhfidu sautahu li sautihima. Jadi dalam rangka kita menghormati suara orang tua, suara kita jangan sampai lebih keras daripada suara kita. Jangan seperti ngobrol dengan teman antum sendiri ya. Ya, mungkin ada sebagian yang punya kebiasaan ngobrol dengan orang tua itu dekat sekali. Maksudnya ngobrolan yang sifatnya santai, candaan seperti itu ya, dengan maksud untuk apa? Agar hubungan dia dengan orang tua itu cair gitu ya. Hubungannya itu dekat, duduk dengan orang tua nyaman sehingga obrolan dia kayak teman. Tetap antum menjaga yuk. Ini tetap antum jaga status kedudukan beliau sebagai orang tua. Silahkan antum misalnya berbicara dengan pembicaraan yang mengandung candaan, guyonan. Nah, tapi tetap antum harus tahu, sadar sesadar-sadarnya beliau ini adalah orang tua antum, bukan teman antum yang bisa antum permainkan, antum bully seenaknya. Nah, walaupun teman pun nggak boleh dibully. Nah, tapi orang tua lebih lagi ya. Kadang orang bercanda kan keterlaluan ya. Nah, terus sama orang tuanya juga begitu. Jangan sampai. Wa yabdzulu lahuma malahu. Dan dia mengeluarkan untuk kedua orang tuanya harta dia. Untuk saat ini mungkin antum dinafkahi oleh orang tua. Mungkin suatu saat akan berubah. Orang tua sudah tidak bisa menafkahi lagi, antumlah yang menafkahinya. Nah, antum sudah bekerja, antum sudah berumah tangga, sudah punya pemasukan, sudah punya gaji. Nah, maka jangan pelit-pelit, jangan bakhil kepada kedua orang tua. Seandainya orang tua itu mengambil harta kita, nah, maka itu haknya. Datang seseorang kepada Rasulullah SAW mengadukan bapaknya yang mengambil hartanya. Ada seorang yang hartanya diambil oleh bapaknya. Nah, mengadu kepada Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjawab, anta wa maluka li abika. Engkau dan harta engkau adalah milik bapak engkau. Hartamu, kamu dan hartamu adalah milik bapakmu. Artinya ya ikhwah, kita tidak boleh pelit ya, tidak boleh terlalu perhitungan kepada orang tua kita. Ketika kita misalnya mau mudik misalnya, ketika kita mau mengunjungi orang tua, ketika rumah kita misalnya sudah berpisah dengan orang tua, kita tinggal di kota yang berjauhan, sehingga kita butuh mudik, kita mengeluarkan ongkos sekali mudik 2 juta misalnya. Nah, niatkan itu adalah untuk birrul walidain, nggak ada masalah 2 juta ya. Nah, selagi itu membuat orang tua antum senang, maka usahakan itu. Tidak usah terlalu banyak berhitung, wah 2 juta, iman-iman. Nah, wah ini bisa saya gunakan untuk beli HP baru, ini saya bisa gunakan untuk beli ini, beli itu. Kalau saya gunakan untuk safar, mudik, sekali mudik saja 2 juta. Jika memang orang tua antum menginginkan, sudah sangat rindu sekali kepada antum, nah, keluarkan 2 juta, nggak ada masalah. Wa yabdzulu lahuma malahu. Ini ahli Al-Quran, dia nggak sayang mengeluarkan hartanya. Dia tidak merasa telah membuang-buang harta, enggak. Dia merasa bahwasanya harta ini saya keluarkan untuk kebaikan yang sangat besar, menyenangkan hati orang tua. Dan seorang anak itu harus peka ya. Terkadang orang tua
itu tidak menyuruh kita, nak pulang, ibu sudah rindu, nak kapan pulang, nak cepat pulang. Kadang ibu itu enggak berbicara seperti itu, tidak nyuruh, tidak mengeluarkan kata-kata yang bersifat perintah, tapi kadang bertanya, nah kapan pulang, nah kapan pulang, telepon lagi, nak kapan pulang. Itu jangan antum anggap pertanyaan, bisa jadi itu adalah perintah. Cuma ibu antum mungkin karena sayangnya sama antum, dia nggak ingin memerintah antum, dia nggak ingin memerintah antum, tapi dia kerinduannya itu membuat dirinya untuk bertanya-tanya terus, kapan pulang nak, nah kapan pulang, kapan pulang. Itu sebenarnya secara tidak langsung nyuruh. Sebenarnya seorang anak harus peka seperti itu. Kadang orang tua juga menginginkan anaknya itu pindah, ya kan? Hijrah. Misalnya orang tuanya orang Jawa, dia bekerja di Sumatera. Nah, terus orang tuanya telepon, sering bertanya, tidak nyuruh, bertanya saja. Nah, kamu nggak pengen toh kerja di Jawa saja? Gitu aja, ya kan? Nggak nyuruh, cuma dia bertanya aja, kamu nggak pengen ya bekerja di Jawa? Nah, dekat rumah sini. Besok lagi telepon tanya begitu lagi, telepon tanya begitu lagi, kamu yang nggak pengen ya kerja di dekat-dekat sini saja? Di sini juga ada kok lapangan pekerjaan yang cocok dengan keahlianmu. Nah, itu anak harus peka, ya. Itu tanda bahwasanya orang tua itu sangat menginginkan kehadiran antum. Antum harus telusuri hatinya. Bagaimana bu? Ibu pengen saya pulang toh. Nah, ibu apakah menghendaki sekali? Nah, antum telusuri, jangan kesampingkan ucapan itu, antum jangan abaikan ucapan begitu saja. Wa yanzur ilaihima bi'ainil waqari warrahmah. Ahli Al-Quran melihat kepada kedua orang tuanya dengan pandangan penghormatan, pemuliaan dan kasih sayang. Dua, ya. Jadi ada rahmat, ada waqar. Cinta, kasih sayang dan penghormatan. Ini dua hal yang berbeda, ya. Ada mencintai, menyayangi tanpa penghormatan, tanpa pengagungan diri. Itu seperti orang tua kepada anak. Orang tua kepada anak. Orang tua cinta, sayang kepada anak. Nah, tapi orang tua tidak merendahkan diri kepada anak. Sebaliknya anaklah yang merendahkan diri kepada orang tua, memuliakan, mengagungkan orang tuanya. Nah, jadi sikap anak seperti itu, ya sayang, cinta, ya plus hormat, pemuliaan. Nah, penghormatan, pemuliaan dan rahmat, kecintaan, kasih sayang. Yad'u lahuma bil baqa, berdoa untuk kedua orang tua supaya dipanjangkan umurnya. Wa yashkur lahuma indal kibar, dan bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tuanya ketika orang tuanya sudah lanjut usia. Kenapa disebutkan kibar? Karena ujian anak berbakti kepada orang tua itu nampak sekali ketika indal kibar, ketika orang itu sudah lanjut usia. Makanya dalam Al-Quran juga disebutkan begitu. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Apabila keduanya atau salah satu dari kedua orang tua atau dua-duanya sudah lanjut usia, maka jangan sekali-kali mengucapkan uff, jangan sekali-kali mengucapkan kalimat jangan menghardiknya, dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang baik, ucapan yang lembut. Kenapa ayol ikhwah? Yani ujian bakti anak kepada orang tua itu muncul ketika orang tua sudah lanjut usia.
Orang kalau sudah lanjut usia itu mulai menurun. Banyak hal-hal yang menurun. Pendengarannya menurun. Penglihatannya menurun. Kemudian kesehatannya menurun. Sehingga perbuatan-perbuatan yang dulu bisa dilakukan sendiri tidak bisa dia lakukan sendiri. Nah, dulu makan sendiri, masak sendiri bisa. Ketika lanjut usia sudah tidak bisa. Dulu ke kamar mandi sendiri bisa. Ketika sudah lanjut usia, ya harus dibantu untuk ke kamar mandi. Dulu pendengarannya jelas, tapi sekarang kalau kita tidak mengeraskan, orang tua tidak dengar. Nah ini diuji. Kesabaran anak itu diuji. Dia kalau ngomong keras, khawatir akan menyakiti orang tuanya. Tapi kalau ngomong pelan, khawatir orang tuanya nggak dengar. Sehingga dia benar-benar harus mengatur volume setepat-tepatnya. Jangan sampai keras sehingga dipahami keliru oleh orang tua. Kita mungkin nggak bermaksud membentak, tapi orang tua memahami itu adalah sebagai bentaan. Sensitif. Hati orang yang sudah lanjut usia itu kadang sensitif, ya. Jadi kita itu nggak membentak, kita ngomong keras karena memang pendengaran orang tua sudah menurun. Tapi dikira membentak. Tapi kalau kita pelan nggak dengar. Ini kalau nggak sabar, mutung, putus asa. Nah, kita sudah berusaha melayani. Nah, kita memasakkan orang tua kita, kita mengantarkan orang tua ke kamar mandi. Nah, itu kadang nggak tepat juga, masih kurang pelayanan kita. Ini kalau nggak sabar ayol ikhwah, orang akan ngambek. Nah, orang akan marah, mungkin menghardik orang tuanya, mencela orang tuanya. Sebagian orang beruzur, mengemukakan uzur, Ustadz saya nggak bisa. Saya mengakui birrul walidain itu adalah amalan mulia, tapi orang tua saya ini lain daripada yang lain. Orang tua saya ini kalau saya ngomong kenceng dikira bentak, kalau saya ngomong pelan ini orang tua nggak mendengar. Nah, saya sudah melayani ini, saya sudah melayani itu, tapi nggak puas juga. Nah, saya nggak bisa Ustadz. Nah, maka kita katakan kepada orang seperti ini, justru itulah yang namanya jihad. Makanya Rasulullah mengatakan fafihima fajahid, berjihadlah kamu dalam hal birrul walidain. Namanya berjihad itu ya mesti butuh kesabaran, perjuangan ya ikhwan. Ya, kalau ada resiko-resiko, kalau ada ujian-ujian yang seperti itu, ya itu lumrahnya orang yang birrul walidain memang seperti itu. Makanya ada penyebutan secara khusus indal kibar, karena yang ditekankan justru itu ya ikhwan. Ya, kalau orang tua antum sehat, semuanya bisa ditangani sendiri, makan bisa sendiri, minum bisa sendiri, masak bisa sendiri, ya itu belum ada ujian bagi antum. Justru birrul walidain yang sesungguhnya itu ketika orang tua antum sudah lanjut usia. Nah, ketika banyak sekali musibah-musibah, cobaan-cobaan bagi antum, kesabaran antum diuji, justru itulah jihad dalam hal birrul walidain yang sesungguhnya. Dan ingat ayul ikhwah, walaupun kita sudah melakukan pelayanan semaksimal mungkin kepada kedua orang tua, pelayanan kita itu hendaknya niatnya pun dengan tulus. Sebagian orang bisa melayani orang tuanya dengan baik, tapi mungkin dalam hatinya dia mengatakan, kalau orang tua ini diwafatkan saya ikhlas. Ada yang seperti itu. Maka sungguh benar apa yang diriwayatkan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ada orang yang bercerita tentang baktinya kepada orang tua. Saya sudah berbuat ini, berbuat itu, semuanya kepada orang tua saya. Apakah sudah sama? Kebaikan saya kepada orang tua saya, apakah sudah sama dengan kebaikan orang tua saya kepada saya? Dijawab oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala, belum sama.
Bedanya apa? Kalau orang tuamu merawatmu dengan baik, dengan tulus, dengan maksimal, mengharapkan supaya kamu tetap hidup. Nah, tapi kamu memang bisa melayani, bisa berbuat ini, berbuat itu. Tapi mungkin kamu memiliki apa? Keinginan supaya cepat mati. Nah, biasanya anak kadang seperti itu. Orang tua kalau sudah susah dirawat, ini dilayani susah, dilayani itu susah. Dalam hati atau mungkin terucap, anak itu berkata, ya kalau orang tua kita diambil ya kita sudah ikhlas. Nah, padahal orang tua nggak seperti itu, ayo. Orang tua ketika merawat kita ketika kecil dulu tidak seperti itu. Merawat demi supaya kita tetap hidup. Maka antum merawat pun seperti itu. Walaupun orang tua antum dalam kondisi selemah apapun dan ujian antum merawatnya sebesar apapun, tetap antum melayani dengan harapan orang tua antum tetap panjang umur, ya kan. Makanya tadi disebutkan wa yad'u lahuma bil baqa. Ahli Al-Qur'an itu tetap mendoakan orang tuanya supaya diberikan panjang umur. Nah, la yadjaru bihima wala yahqiruhuma. Dia tidak ngambek, tidak gerundel hatinya dengan kedua orang tuanya, dan tidak merendahkan kedua orang tuanya. Inista'ana bihi ala ta'atin a'anahuma wa inista'ana bihi ala ma'siyatin lam yu'inhuma. Kalau kedua orang tuanya meminta tolong kepada dia untuk permasalahan ketaatan, dia membantunya. Ini sta'ana bihi ala ta'atin a'anahuma. Kalau orang tuanya minta tolong kepadanya untuk suatu perkara ketaatan, maka dia menolongnya, membantunya. Baik, orang antum memiliki ilmu, mungkin orang tua antum haus ilmu, sering bertanya, ya, bertanya tentang agama, bertanya tentang hukum. Nah, antum bantu, antum menjawab dengan sepuas-puasnya, menjawab, memberikan jawaban kepada orang tua antum sampai orang tua antum benar-benar jelas, benar-benar puas dengan pertanyaan. Kadang seorang santri itu malas jawab, pertanyaannya panjang, susah. Nah, dia nggak mau jawab, malas buka kitab lagi, nah murojaah lagi. Nah, kalau yang bertanya orang tua antum harus lebih perhatian, ya, carikan jawaban. Nah, demikian juga kalau meminta pertolongan, bantuan untuk perkara-perkara yang sifatnya mubah, perkara-perkara dunia yang sifatnya mubah, antum bantu. Perkara-perkara yang mungkin itu bukan sesuatu yang biasa antum lakukan, tapi orang tua antum menginginkan supaya antum melakukannya, lakukan. Salah seorang ulama muhaddits, Haywah ibn Shuraih, guru besar ilmu hadis, sedang memberikan muhadharah di majelis. Tiba-tiba dipanggil ibunya, suruh ngasih makan ayam. Nah, turun dari majelis, dia meninggalkan majelis untuk memenuhi panggilan ibunya, ngasih makan ayam. Bayangkan saja, Iwan, lagi seru-serunya ngajar, nah, menerangkan hadis, menyampaikan hadis, nah, pendengarnya banyak, tiba-tiba izin untuk ngasih makan ayam. Nah, sesuatu perbuatan yang mungkin sebagian orang menganggapnya perbuatan sepele, perbuatan rendah. Nah, tapi ahli Al-Quran melakukannya. Jika memang ibunya, orang tuanya meminta tolong untuk itu, dia lakukan tanpa ada perasaan rendah, tanpa ada perasaan hina. Mungkin orang sudah menjadi orang besar, anak sudah sukses menjadi orang besar, dia terbiasa dengan urusan-urusan besar, dia pengusaha, dia pebisnis, bisnisnya besar, usahanya besar.
Tapi orang tuanya yang ada di kampung tetap usahanya adalah usaha kecil-kecilan, bikin kerupuk atau bikin kue. Nah, ketika anaknya mudik, liburan, nah hari raya mudik, orang tuanya mungkin minta tolong kepada dia, nak antarin kerupuk, nah, nak antarin rengginan ke tetangga, ke bu ini, ke pak ini. Bayangkan orang yang bisnisnya adalah bisnis jual beli mobil, jual properti, ya, jual rumah, jual tanah. Nah, suruh nganterin dagangan ibunya apa, kerupuk, rengginan misalnya. Sesuatu yang mungkin bagi dia dianggap apa, sepele. Tapi ahli Al-Quran melakukan itu dengan senang hati dan penuh dengan kebanggaan. Walaupun dia adalah pengusaha besar, walaupun dia memiliki toko yang besar, nah, omsetnya sudah miliaran, dia tidak boleh lupa jasa orang tuanya. Nah, orang tuanya membiayai dia, nah, membesarkan dia dengan jualan rengginan, jualan kerupuk misalnya. Nah, jualan kecil-kecilan sampai orang tuanya sudah lanjut usia, sampai anaknya sudah besar menjadi orang, tetap usahanya seperti itu saja. Usahanya tetap apa? Usaha kecil-kecilan, menjual rengginan, menjual kerupuk misalnya. Nah, dia tidak boleh melupakan jasa itu. Dia bantu orang tuanya dengan penuh kebanggaan, ya, tanpa ada perasaan malu, tanpa ada perasaan rendah. Wa ini sta'ana bihi ala ma'siyatin lam yu'inhuma. Tapi kalau kedua orang tuanya minta tolong kepada dia untuk perkara maksiat, maka dia tidak menolongnya. Wa rafaqa bihima fi ma'siyatihi iyahuma, dan tetap bersikap lembut, bersikap sopan santun, yakni kepada kedua orang tuanya ketika orang tuanya memerintah dia untuk bermaksiat. Misalnya orang tua nyuruh belikan rokok misalnya. Nah, ya kita tidak bisa. Nah, tapi kita tetap lembut ya. Jangan sampai kita membentaknya. Jangan sampai kita berbuat kasar, bertutur kata yang tidak sopan kepada orang tua ketika orang tua menginginkan kita berbuat maksiat. Mungkin orang tua kita nggak tahu, ayo. Nah, kita sudah tahu, kita sudah mondok, sudah tahu hukum ini halal, sudah tahu hukum ini haram. Orang yang tidak tahu, jangan langsung antum sikapi dia seperti sikap antum kepada orang yang menentang syariat. Belum tentu orang itu menentang syariat ya, kawan. Nah, dia mungkin lebih tepat untuk dikatakan adalah orang yang belum tahu. Bisa jadi kalau dikasih tahu menerima. Nah, ya, jadi orang yang melanggar syariat itu jangan langsung antum melihat dia sebagai orang yang menentang syariat. Sebagian orang itu langsung muncul rasa bencinya. Nah, melihat orang tuanya berbuat ini, berbuat itu, nggak cocok semua dengan apa yang dia pelajari. Nah, dia belajar, dia dapat ilmu bahwasanya ini haram, ini maksiat. Itu semuanya ada di rumah dia. Nah, orang tua melakukan itu semuanya. Jangan antum punya pandangan bahwasanya orang tua antum adalah musuh agama, musuh syariat. Nah, antum melihatnya dengan ainur rahmah, ya, dengan pandangan kasih sayang. Oh, orang tua saya mungkin belum tahu. Nggak bisa ya, orang nggak tahu melanggar syariat karena nggak tahu itu tidak bisa disamakan dengan penentang syariat, musuh agama, nggak bisa. Jangan sampai santri punya pandangan seperti itu. Setiap yang tidak cocok dengan ilmu yang dia pelajari langsung dipukul rata. Ini pelanggaran syariat, menentang syariat. Orang tua ini berarti musuh agama. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Mungkin orang itu belum tahu ya, ikhwan, belum tahu. Nah, ya kita kasih tahu dengan baik. Kita kasih tahu dengan lembut. Yuhsinul adab liyarji'a an qabihi ma arada mimma la yahsunu bihi ma fi'luhu.
dia memperbaiki adab dia, memilih cara yang paling bagus untuk menyampaikan nasihat, untuk menyampaikan ilmu agar orang tuanya rujuk, meninggalkan perbuatan buruk yang diinginkannya, perbuatan-perbuatan yang tidak sepantasnya mereka lakukan. Patokan kita dalam masalah ini ayol ikhwah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau keduanya memaksamu agar kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan terhadapnya, maka jangan mentaati keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetaplah pergauli keduanya dengan pergaulan yang baik. Ini sudah kelewatan sekali. Orang tua kalau sudah menyuruh anaknya berbuat syirik itu kelewatan sekali ya kawan. Ini hak yang paling agung, hak Allah Subhanahu wa taala. Orang tua bukan hanya menyuruh, bahkan memaksa, wa in jahadaka, memaksa untuk berbuat syirik ya kawan. Itu saja kita tidak boleh berkata-kata kasar kepadanya. Tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kita tidak mentaatinya, tapi kita tetap mempergaulinya dengan pergaulan sebaik-baiknya. Maka seandainya orang tua antum kesalahannya itu berupa maksiat atau kesalahannya berupa bid'ah, antum harusnya bisa untuk lebih lembut lagi. Allah sudah memberikan contoh dosa yang paling besar, syirik. Nyuruh orang syirik, bahkan memaksa. Itu saja kita tetap lembut. Nah, maka antum bisa menempatkan diri kira-kira ya. Yani kalau kesalahan orang tua itu misalnya maksiat yang tidak sampai syirik, bid'ah tidak sampai syirik, nah itu harusnya seperti apa? Sudah jelas sekali sikap kita. Harus lebih lembut. Yasilur rahim wa yakrahul qati'ah. Man qata'ahu lam yaqta'hu. Man asallaha fihi ata'allahu fihi. Dia pun menyambung kekerabatan, hubungan persaudaraan, hubungan nasab, hubungan darah. Contohnya adalah antum dengan orang tua antum, dengan kalau antum sudah punya anak nanti anak antum, dengan saudara-saudara antum, kakak, adik, paman, bibi, anaknya paman. Nah, ini adalah hubungan apa? Hubungan nasab, rahim. Silaturahim, menyambung hubungan dengan kerabat-kerabat tersebut. Nah. Wa yakrahul qati'ah, dia tidak mencintai pemutusan hubungan. Dia membenci pemutusan hubungan. Kalau ada yang memutusnya, dia tidak membalas memutusnya. Apa maksudnya menyambung dan memutus ya? Memutus itu apa? Menyambung itu apa? Memutus, menyambung, ya apa saja. Perbuatan baik apa saja yang itu bisa mempererat, menyambung hubungan antum dengan kerabat-kerabat antum. Bisa dengan mengunjunginya, bisa dengan memberikan hadiah kepadanya, bisa dengan menolong ya hajatnya, memenuhi hajat-hajatnya. Nah, bisa apalagi ya, menjenguknya ketika sakit, itu namanya adalah silah. Apa saja perbuatan-perbuatan baik itu akan masuk ke dalam kategori apa? Kelompok makna silah, menyambung. Dan memutus sebaliknya, perbuatan apa saja yang berpotensi untuk menjadikan hubungan antum dengan kerabat-kerabat antum tidak baik, entah itu tidak tegur sapa, entah itu tidak mau tahu urusan. Nah, ketika membutuhkan pertolongan tidak menolong, ketika sakit
tidak menanyakan kabarnya, tidak menjenguknya. Nah, apa saja bisa masuk ke situ, tergantung urfnya. Jadi ma ta'arafa an-nasu alaihi bi annahu silah fahuwal murad. Jadi apa saja yang secara urf dianggap sebagai silah, bentuk menyambung, itulah menyambung. Dan apa saja secara uruf yang dikatakan qata', memutus hubungan kekerabatan, nah maka itulah maksud yang diinginkan ya. Mungkin kita bertanya, tapi kerabat kita mendahului memutus kita bagaimana? Masa kita nggak boleh memutusnya? Kalau saya memutusnya bagaimana? Jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Ada orang mungkin berdalil dengan itu. Kerabat saya, paman saya itu lebih dulu berbuat tidak baik kepada saya. Dia memutus hubungan kekerabatan dengan saya. Ya, saya raddul fi'il, saya membalas saja perbuatan dia ya sesuai dengan porsinya. Kan kata Al-Qur'an kan jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan adalah keburukan yang serupa. Boleh nggak seperti itu ayo ikhwah? Tetap tidak boleh ya. Paman antum atau kakak antum atau anak paman antum berbuat tidak baik, memusuhi antum, antum tidak boleh membalas, memusuhinya, memutus hubungan dengannya. Karena kalau antum memutusnya, maka berarti antum belum menunaikan silaturahim. Karena maksud silaturahim menyambung hubungan kekerabatan yang sesungguhnya justru ketika ada kerabat antum yang memutus hubungan dengan antum. Ketika ada kerabat antum yang memutus hubungan dengan antum dan antum berusaha untuk tetap menyambungnya, nah itu justru silaturahim ya. Kalau antum belum melakukan itu berarti antum meninggalkan silaturahim. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal wasilu bil mukafi walakinnal wasila man idza quti'at rahimuhu wasalaha. Orang yang menyambung hubungan kekerabatan, silaturahim yang tulen, silaturahim yang hakiki itu bukanlah orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan. Silaturahim yang tulen, yang hakiki adalah orang yang ketika diputus hubungan, dia berusaha menyambungnya. Pamannya memutus hubungan dengan dia, menyakiti, mendolimi dia, dia berusaha menyambungnya. Itu namanya silaturahim. Kalau antum belum begitu, belum silaturahim. Antum hanya berbuat baik kepada paman kalau paman baik. Antum hanya berbuat baik kepada adik ketika adik baik. Antum berbuat baik kepada anak paman hanya ketika anak paman baik. Itu belum silaturahim. Itu namanya mukafi, membalas kebaikan dengan kebaikan yang serupa. Nah, mukafi namanya. Wasil bukan mukafi. Wasil penyambung itu yang kalau diputus dia menyambungnya. Dari sisi bahasa masuk ya Ikhwan. Dari sisi bahasa masuk juga. Menyambung itu adalah menyatukan sesuatu yang tadinya terputus. Tali putus, nah itu disambung. Kalau tali nggak putus, apanya yang disambung? Jadi kalau hubungan antum dengan paman, dengan anak paman, dengan kakek, dengan nenek baik-baik saja, itu nggak ada yang disambung ya. Karena nggak ada yang putus, apanya yang disambung? Itu namanya adalah ya mungkin bahasa inshohat takbir itu namanya, itu memupuk ya Pak. Memupuk kekerabatan, mempertahankan hubungan baik antar kerabat. Nah, tapi ketika nenek antum, kakek antum mendolimi antum, paman antum memusuhi antum, memutus hubungan dengan antum, nah ini berarti ibarat tali itu putus ya Pak.
antum berusaha menyambungnya. Nah, itu namanya wasil, penyambung yang hakiki. Makanya mu'alif mengatakan man qata'ahu lam yaqta'hu. Kalau ada kerabat-kerabat dia, saudara-saudara dia memutus hubungan dengan dia, dia tidak membalas memutus. Dia sebaliknya berusaha untuk bisa menyambung lagi. Nah. Man asallaha fihi ata'allahu fihi. Siapa yang bermaksiat kepada Allah berkenaan dengan hak-hak dia, maka dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan hak-hak dia. Apa maksudnya ayol ikhwah? Ini ada orang bermaksiat kepada Allah dengan cara menyakiti kita, dengan cara mendolimi kita. Ya kita tetap berusaha untuk taat kepada Allah dalam hal berbuat kepada dia itu, kepada dia yang menyakiti kita itu. Paman kita bermaksiat kepada Allah dengan cara menyakiti kita, kita tetap berusaha untuk taat kepada Allah dengan baik kepada paman kita. Yashabul mu'minina bi ilmin wa yujalisuhum bi ilmin. Dia bergaul dengan kaum mukminin dengan ilmu, duduk bersama mereka juga dengan ilmu. Man sahibahu nafa'ahu. Siapa saja yang bergaul dengannya, dia memberikan manfaat. Siapapun yang bergaul dengan kita, dekat dengan kita, duduk dengan kita, selalu dapat manfaat dari kita, kecipratan faidah. Hasanul mujalasati liman jalasa. Hasanul mujalasati liman jalasa. Kalau dia sedang duduk-duduk sama orang, ngobrol-ngobrol, bermajelis dengan orang, dia baik. Cara dia duduk, cara dia berbicara, bermuamalah dengan orang. In 'allama ghairahu rafaqa bihi. Kalau dia dapat kesempatan untuk 'allama, mengajarkan orang lain, mengajari orang lain, dia pun lembut, santun dalam mengajari. La yu'annif man akhta'a wa la yukhjiluhu. Dia tidak mencela, tidak menghardik, tidak berkata-kata yang keras kasar kepada orang yang keliru ya dalam belajar. Juga tidak membuat dia itu canggung. Ya, tidak membuat dia itu apa? Merasa ada ya orang yang dimarahi terus, wah gitu aja salah, gitu aja salah. Sudah saya ajari berkali-kali, akhirnya dia itu malu belajar ya. Nah, takut dimarahi. Nah, malu bertanya. Setiap tanya dibentak. Nah, itu namanya yukhjilu, membuat dia itu khajal, membuat dia itu enggak enak. Nah, mau bertanya enggak enak. Nah, karena saya tanya dimarahi. Nah, mau membaca sungkan. Karena kalau tanya dibentak, kalau membacanya salah dibentak. Rafiqun fi umurihi. Lembut dalam semua urusannya. Saburun ala ta'limil khair. Sabar di dalam mengajarkan kebaikan. Ya'nasu bihil muta'allim. Orang yang belajar dengannya itu senang, nyaman, betah duduk sama dia. Nah, 1,5 jam gitu misalnya antum ngisi kajian kurang. Nah, tambah lagi Ustaz 3 jam enggak apa-apa, sampai subuh enggak apa-apa. Masya Allah kalau antum sampai seperti itu Mas. Bagus ya. Yafrahu bihil mujalis. Sebentar lagi antum akan pulang ya. Sebentar lagi antum akan balik ke kampung halaman antum sendiri. Ini adalah bekal-bekal yang sangat bagus sekali ya. Silaturahim, birrul walidain ya. Antum mungkin ketemu sama teman-teman antum di masjid kampung antum dulu. Nah, dengan takmir masjid. Nah, ini pas sekali ya untuk antum terapkan, pas sekali sebagai bekal kepulangan antum sebentar lagi. Ya nasu bihil muta'allim. Ini orang belajar dengan antum itu merasa enak, merasa nyaman. Nah, dia tanya enggak malu. Dia baca salah. Dia berkata salah. Nah, enggak malu karena antum tidak membentaknya. Nah, karena antum tidak memarahi dia. Wa yafrahu bihil mujalis. Nah, yakni senang. Orang yang duduk bersama dia itu senang. Mujalasatuhu yufidu khairan.
Ini duduk bersama dengan dia membawa faidah kebaikan. Mu'addibun liman jalasau bi adabil Qur'ani was sunnah. Dia itu dengan adabnya itu mengajari orang. Orang mengambil pelajaran dari adab dia. Demikianlah ahli Al-Quran ya ikhwan. Sikapnya itu sudah pelajaran ya ikhwan. Sikapnya itu adalah pelajaran. Dia belum menyampaikan pelajaran. Dia belum menyampaikan materi, belum menyampaikan ilmu. Baru dia duduk, baru dia senyum, baru dia tanya-tanya tentang kabar, itu aja sudah memberikan faedah akhlak kepada orang lain. Mu'addibun liman jalasahu. Dia telah memberikan pelajaran adab kepada orang yang duduk bersama dia dengan adab Al-Quran dan As-Sunnah, padahal dia belum mulai pelajaran ya. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan ya, untuk bisa menerapkan ini. Masya Allah, indah sekali, indah dibaca, lebih indah lagi kalau bisa diterapkan, diamalkan ya. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yusahhilana an yuyassira lana dzalika. Kita minta kepada Allah supaya memudahkan kita untuk mengamalkan perkara yang sangat indah ini. Luar biasa ya. In usiba bi musibatin fal Qur'an was sunnatu lahu mu'addibani. Kalau dia ditimpa musibah, Quran dan sunnah itu menjadi pendidik dia. Dia tahu sikap dia harusnya seperti apa ketika ditimpa musibah. Sikap dia harusnya seperti apa ketika dia ditimpa musibah. Al-Quran sudah penuh dengan pelajaran. Pelajaran ketika ditimpa musibah. Dia misalnya menganggap itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Pasti akan kami uji kalian semuanya. Nah, dengan rasa takut, dengan rasa lapar, dengan kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kekurangan orang-orang yang dicintai. Maka karena dia paham ayat ini, musibah yang menimpa dia menjadi ringan. Oh, musibah itu adalah sesuatu yang pasti, ketetapan Allah pasti terjadi. Saya tidak perlu kaget dengan musibah ini. Kemudian setelah itu dia ingat lagi firman Allah Subhanahu wa taala, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Beri kabar kepada orang-orang yang bersabar. Beri kabar baik, kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah dia mengucapkan innalillah, kita ini milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kita pasti kembali kepada Allah. Oh, kita ini milik Allah ya. Jadi kalau harta saya hilang, kembali kepada Allah. Wong saya saja milik Allah, harta saya apalagi. Nah, saya nggak punya apa-apa. Semua yang ada yang saya miliki semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kembali kepada Allah, ya haknya Allah. Nah, sebagaimana ada orang yang nitip sepeda motor ke tempat parkiran sepeda motor, kemudian dia mengambilnya lagi, maka tukang parkir akan melepasnya dengan kerelaan hati. Ya memang milik dia, ya sudah gimana lagi, bukan milik saya. Dia ambil ya terserah yang ambil. Nah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya memang milik Allah. Nah, Allah mengambilnya, ya sudah saya harus merelakan. Lagi pula yang Allah berikan kepada saya masih lebih banyak daripada yang dia ambil. Allah Subhanahu wa taala mengambil sepeda motor saya, hilang dicuri. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengambil nikmat berupa harta sepeda motor. Nikmat Allah yang ada masih lebih banyak. Nikmat rumah ada, nikmat orang tua masih hidup semuanya, alhamdulillah. Nikmat organ tubuh normal juga semuanya normal, alhamdulillah sehat semuanya. Masih lebih banyak nikmat yang diberikan kepada saya daripada nikmat yang diambil dari saya.
Quran yang mendidik dia seperti itu. In usiba bi musibatin fal Quran was sunnatu lahu muaddibani. Yahzanu bi ilmin wa yabki bi ilmin. Dia sedih dengan ilmu, dia menangis dengan ilmu, dia sabar dengan ilmu. Dia menangis karena memang dibolehkan menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika putra beliau Ibrahim wafat, nah beliau mengatakan innal quluba la tahzanu wa innal quluba la tahzanu wa innal uyuna la tadma'u, nah wa inna bi firaq wa la naqulu illa ma yurdi rabbana. Hati bersedih dan mata pun meneteskan air mata, akan tetapi kita tidaklah mengucapkan kecuali yang diridhoi oleh Allah saja. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunu, dan kami sungguh bersedih dengan kepergianmu wahai Ibrahim. Dia bersedih, dia menangis karena dia dibolehkan menangis. Ada contoh dari Rasulullah menangis ketika ditimpa musibah, tapi dia tidak meratap karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakni melarang meratap. La'anallahu an-naihah. Nah, Allah Subhanahu wa taala melaknat ya orang yang meratap, wanita yang meratap. Kalau laki-laki yang meratap boleh apa enggak? Kalau naihah kan perempuan. Nah, kalau laki-laki apa namanya? Naih. Di situ disebutkan perempuan. Berarti laki-laki boleh meratap? Enggak boleh juga. Kenapa enggak boleh? Ini sama dengan pelajaran yang sebelumnya saya sampaikan kemarin. Yajri majra al-ghalib, kharaja makhrajal ghalib. Ini disebutkan an-naihah, hadis-hadis yang isinya celaan kepada ratapan itu yang dipakai adalah wanita, naihah. Karena memang umumnya kebanyakannya yang meratap wanita. Bukan berarti laki-laki boleh, bukan. Tetap nggak boleh juga. Ya, itu yang tidak ada mafhumnya, la mafhumul mukhalafah, tidak ada mafhum mukhalafahnya. Jadi maksudnya tidak ada mafhum mukhalafah, ya berarti bukan hanya naihah, laki-laki pun kalau meratap juga nggak boleh. Cuma disebutkan di sini naihah karena memang ghalibnya seperti itu. Apa bedanya ayol ikhwah? Menangis yang halal boleh dan meratap yang mana itu adalah dilarang keras. Ayo, apa bedanya? Ahli Al-Quran dia nangis ketika ditimpa musibah, ahli Al-Quran mungkin bersedih juga, tapi dia tidak meratap. Nah, apa bedanya sekarang? Ada beberapa pendapat dalam masalah ini, perbedaan antara nangis biasa dan meratap. Wallahu alam, yang zahir indi itu adalah pendapat dari kalangan Al-Malikiyah, bahwasannya kalau tangisan itu dibarengi dengan salah satu dari dua, yaitu apa? Jeritan dan ucapan yang makruh. Nah, al-kalamul makruh, as-surahu wal kalamul makruh. Kalau nangis itu dibarengi dengan jeritan, meraung-raung, atau dibarengi dengan ucapan-ucapan yang tidak baik, mungkin ucapan-ucapan protes kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu jadilah ratapan. Maka kalau nangis biasa atau bersuara tapi suara biasa, tidak jeritan, tidak raung-raungan, dan dia tidak mengucapkan kata-kata yang jelek, kata-kata yang mengandung protes kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka itu boleh. Tangis biasa itu namanya. Wa yatatahharu bi ilmin wa yusalli bi ilmin wa yuzakki bi ilmin wa yatasaddaq bi ilmin wa yasumu bi ilmin wa yahujju bi ilmin. Dia bersuci dengan ilmu, bertaharah dengan ilmu, salat dengan ilmu, berzakat dengan ilmu, bersedekah dengan ilmu, berpuasa dengan ilmu, wa yahujju bi ilmin, menunaikan haji dengan ilmu,
yujahidu bi ilmin wa yaktasibu bi ilmin. Berjihad dengan ilmu juga, bekerja juga dengan ilmu, mengeluarkan harta berinfak juga dengan ilmu. Yambasitu fil umuri bi ilmin wa yanqabidu anha bi ilmin. Dia longgar dalam suatu perkara dengan ilmu, dan terkadang dia apa lawannya longgar itu? Ada ya, kadang orang itu mudah, gampangan begitu. Dimintai ini gampang, dimintai itu gampang. Nah, kadang ada kalanya orang itu apa? Susah ya, kayak antum minta izin, ya, mungkin ada kesantrian, nah yang gampangan, nah itu namanya imbisat. Kalau susah, yang yakni inqibat. Nah, yanbasitu fil umur bi ilm, yang qabidu anha bi ilm. Kalau dia bersikap longgar, terbuka, gampangkan urusan orang, itu dengan ilmu. Kalau dia bersikap sebaliknya, agak ketat begitu ya, mungkin bahasanya begitu, ketat. Dia longgar dengan ilmu, ketika dia bersikap ketat pun dengan ilmu. Dia tahu ya, kapan dia harus bersikap longgar dan kapan dia harus ketat. Apa contohnya? Longgar yang baik, longgar dalam nagih utang. Contohnya longgar yang baik adalah longgar dalam nagih utang, misalnya seperti itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana rajulan min Bani Israel yudayyunun nas. Dulu di kalangan Bani Israel ada orang yang suka memberi pinjaman, hutangan kepada orang lain. Nah, fa idza halal ajalu wa wajadahu mu'siron qala li fityanihi tajawazu anhu la'allallaha yatajawazu anna. La'allallaha yatajawazu anna. Jadi dia suka memberi pinjaman kepada orang, ketika sudah tiba temponya, jatuh temponya, orang tersebut tidak mendapati sesuatu untuk mengembalikan, melunasi hutangnya, maka dia berkata kepada karyawannya, pembantunya, sudah berikan kepada dia maaf, maafkan dia. Semoga dengan itu Allah pun memaafkan kita. Nah, menggampangkan urusan orang. Yanbasitu fil umur bil ilm. Jadi dia ngutangi orang, orangnya nggak bisa mengembalikan, dia longgar, dia bisa bersikap apa? Longgar. Nah, kalau bersikap ketat ya, nah, ya mungkin dia ditanya masalah ilmu ya, ditanya masalah ilmu, hukum, dia tegas ya. Nah, apa hukumnya ini? Apa hukumnya rokok, Ustadz? Rokok la darara wala dirar, tidak boleh membahayakan, enggak boleh. Cuma sedikit aja Ustadz, sedikit sebenarnya enggak boleh. Nah, ini kalau ada orang ya sudahlah enggak apa-apa lah, sedikit aja, sekali-kali enggak apa-apa. Nah, ini namanya imbisat, tapi bukan pada tempatnya, bukan dengan ilmu ya. Nah, dia ketika ada orang pinjam duit kepada dia, waktunya bayar nggak bisa, dia bisa longgar ya. Tapi ketika ada orang minta izin rokok, dia nggak longgar sama sekali. Nggak boleh lah, darara wala dirar ya, wala taqtulu anfusakum. Jiwa antum milik Allah, bukan milik antum sendiri. Wong antum itu nggak bisa menciptakan gigi antum sendiri, menciptakan rambut antum sendiri. Itu milik Allah, antum tidak boleh merusak jiwa milik Allah. Nggak boleh, walaupun sedikit. Jangan melihat kepada sedikit banyaknya. La tangdur ila sigharil ma'asi walakin ungdur ila man asaita. Tegas dia. Jadi dia tegas, ketat dengan ilmu. Dia melonggarkan, memudahkan, memaafkan orang juga dengan ilmu. Ayo. Baik, ayo ikhwah, mungkin sampai di sini dulu yang bisa kita bahas. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Selamat berpulang ke kampung halaman antum semuanya. Berjumpa dengan orang tua antum, berjumpa dengan kerabat-kerabat antum. Nah, pesan saya ayol ikhwah, apa yang telah kita pelajari, nah,
ketika antum nanti sudah sampai kepada rumah antum bertemu dengan orang tua antum, tiba saatnya untuk mengamalkan. Selalu ingat, ya, targetkan antum mencetak prestasi birrul walidain yang membuat orang tua antum benar-benar senang, ridho, nah, benar-benar melihat perubahan kebaikan pada diri antum. Jangan sampai mengecewakan orang tua antum sedikit pun. Buat agenda untuk mengunjungi paman misalnya, kalau memang dekat mudah untuk dikunjungi. Nah, nenek, kakek, atau kakak antum, adik antum yang berada di tempat lain barangkali. Nah, silaturahim, ya. Silaturahim birrul walidain. Nah, sebarkan ilmu, ilmu yang antum dapatkan, antum sebarkan, antum ajarkan kepada orang-orang yang di sekitar antum dengan penuh kebaikan, dengan penuh kelembutan. Jadikan orang-orang yang berada di sekeliling antum senang, nyaman duduk bersama antum, mendapatkan faidah kebaikan dan kebaikan dari antum. Baik, sampai sini ayol ikhwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada antum kemudahan, kelancaran sampai di tempat tujuan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.